Teman-teman mau maksiat, mau pacaran, tetap sholat. Itu kan pilihan. Ada dulu yang cerita, ini saya nggak sebut namanya, tapi saya sebut aktivitasnya. Jadi ada jamaah saya itu, dia itu berzina. Tapi ketika berzina dengan pacarnya, terbangun di sepertiga malam, dia sholat. Jadi berzina tuh. Ya kalau diilustrasikan kan nggak etis ya. Ba'da Isya dia zina sampai sepertiga malam dia bangun, dia sholat, dia nangis. Tapi setelah sholat malam dia zina lagi. Jadi nggak ada tuh nunggu hidayah dulu, soalnya hidayahnya udah turun semua. Cuman mau dipakai nggak akal kita untuk mengajak diri kita kepada kebaikan. Ini saya jawab dulu yang Mas Fahri ya. Ini cara menghijrahkan kembali teman kita yang sekarang lagi di jalan yang tersesat. Agar dia kembali kepada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ada satu ayat di dalam Al-Quran, surat Al-Qasas ayat 56. Teman-teman boleh catat. Surat Al-Qasas ayat 56 itu Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi man yasha. Kata Allah, sesungguhnya wahai Muhammad, kamu tidak akan dapat memberikan hidayah, tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Tapi Allah lah yang bisa memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Artinya, yang bisa kita lakukan adalah pertama, mengajaknya dengan cara yang lebih lembut. Dengan apa? Dengan kisah. Gimana cara saya kasih introduction ya. Ketemu temen nih, dia tersesat jauh. Jangan kita bilang, kamu tuh tersesat, itu udah pasti kabur ya. Tapi bilang gini, tahu nggak dulu di sebuah negeri namanya Andalusia, ceritain dengan kisah. Ada seorang yang terus berusaha untuk melakukan sesuatu, tapi gagal, dia coba lagi, dia gagal, coba lagi. Siapa dia? Abbas ibnu Firnas, penemu pesawat terbang yang diabadikan di dalam museum di kota Andalusia hari ini. Jadi dikisahkan dengan cerita. Itu yang pertama. Nah, jadi kita cari peluang, jangan langsung konfrontasi gitu ya. Tapi cari peluang, bisa nggak diajak untuk kembali ke jalan yang benar. Nah, hadis Nabi banyak juga kisah, bisa dijadikan sebagai sampling, ya, sebagai contoh untuk dijelaskan kepada sahabat kita. Kedua, kita mengajak dengan sangat pelan, ya, bisa dengan hadiah, kasih hadiah, entah itu Quran, entah itu baju koko, entah itu tasbih, bentuk perhatian kita kepada dia, ya, itu yang nomor dua. Dan yang ketiga, doakan, ya, didoakan, ya Allah, kalimatnya bisa pakai bahasa Indonesia, ya, doanya, ya Allah, sebut namanya dalam doanya. Misalkan Fahri ya, karena yang nanya Fahri ya, sebutkan Fahri aja. Ya Allah, lembutkanlah hati Fahri ya Allah. Ya Allah, mudahkan Fahri untuk mendapatkan hidayahmu ya Allah. Nah itu jadi tiga tadi dilakukan. Jadi bentuk peduli kita sama sahabat kita dengan menasihatinya dan mendoakannya. Berarti dia disenangin dulu ya? Hah? Disenang dulu supaya iya. Nyaman. Daripada mungkin kalau kita melakukan sekarang, kalau ada yang aku langsung judge itu Ustaz. Iya. Judge mental di berarti itu enggak cara ya? Iya. Nah, jadi lebih halus gitu pendekatannya. Ada langkah-langkahnya, dibikin sama dulu, nyoba kasih dia, dan kita doakan supaya nanti bisa Allah membukakan jalan untuk kita seperti ini. Ya. Ada lagi apa? Ada pertanyaan apa Pak? Ya. Jadi tiga hal itu coba diimplementasikan, dicoba, diterapkan, insya Allah ada hasilnya. Atau kita tadi sudah punya patokannya surat Al-Qasas 56. Kita hanya diminta untuk berusaha, kita tidak bisa memaksa, karena tetap hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kata Imam Al-Ghazali, hidayah itu ada tiga. Satu, hidayah akli, akal kita. Dua, hidayatul bayan, hidayah melalui Al-Quran. Dan yang ketiga, hidayatul Rasul, hidayah dari Rasulullah sebagai contoh.
Nah, jadi nggak ada tuh nunggu hidayah dulu, soalnya hidayahnya udah turun semua. Cuman mau dipakai nggak akal kita untuk mengajak diri kita kepada kebaikan. Nah, itu yang penting ya. Lalu yang kedua, pertanyaannya, oke, kita kalau bicara tapi awalnya kan bukan kata Allah, tapi kebetulan aja kok akhirnya oke. Innamal a'malu binniyah. Ya, suatu amal itu tergantung dari niatnya. Itu kata Abu Hafsah Umar bin Khattab. Jadi niat itu tergantung dari amal itu tergantung dari niatnya. Terus gimana saat kalau kita sudah melakukan kebiasaan baik, tapi kita niatnya bukan karena Allah, nggak apa-apa. Emang ada dalil yang mengharamkan? Enggak kan? Paling cuman kecilnya tuh gini, ya nggak jadi amal soleh, tapi sudah jadi kebiasaan baik. Jadi gimana? Lanjutin aja. Teman-teman mau maksiat, mau pacaran, tetap sholat, ya. Itu kan pilihan. Nah, nanti seiring berjalannya waktu ada pertarungan dalam hati teman-teman. Apakah mau istiqomah dalam yang hak atau mau istiqomah dalam yang batil? Allah berikan dua jalan, fa'al maha fujuroha wa taqwaha. Jalan kanan atau jalan takwa atau jalan fujur. Itu ada pilihan, karena nggak bisa tuh. Ada dulu yang cerita, ini saya nggak sebut namanya, tapi saya sebut aktivitasnya. Jadi ada jamaah saya itu, dia itu berzina. Tapi ketika berzina dengan pacarnya, terbangun di sepertiga malam, dia sholat. Jadi berzina tuh. Ya kalau ilustrasiin kan gak etis ya. Ba'da Isya dia zina sampai sepertiga malam dia bangun, dia sholat, dia nangis. Tapi setelah sholat malam dia zina lagi. Tapi apakah nggak diterima? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas jangan pernah meninggalkan kebaikan sekecil apapun itu. Kalau diri kita tahu diri kita rusak, ya kita perbaiki. Karena hanya kita yang tahu rusaknya kita tuh di sampai mana levelnya, ya. Tapi yang jelas gini, kalau teman-teman masih keras hatinya, ya, niat hijrahnya bukan karena Allah, teman-teman pulang dari sini datang ke toko kain kafan dan beli kain kafan. Nah, terus kain kafan itu dicium sama teman-teman. Setelah dicium, disimpan di dalam lembaran baju teman-teman. Kalau teman-teman mau melakukan dosa, kemaksiatan, ambil kain kafan itu, simpan di muka teman-teman. Bayangkan bahwa itu seolah-olah kita sudah dalam tanah. Ustadz punya, di rumah punya. Saya rasa semua ustadz itu punya di rumahnya tuh kain kafan itu. Ya, saya juga punya ya. Nanti saya story di Instagram ya. Makanya jangan lupa follow Instagramnya ya, biar tahu kain kafannya kayak gimana. Itu kain kafan di tahun 2011 saya simpen. Sampai sekarang itu masih ada. Baunya ya bau mayit ya. Masa iya jadi bau apa ya namanya? Jadi bau duren kan aneh ya. Nah, jadi kalau sudah punya kebiasaan baik tinggal luruskan niat, kembali kepada Allah, kembali kepada jalan Allah. Jadi jangan rubah kebiasaan baik itu. Udah biasa sholat ya, sholatnya lurus aja, pacarannya yang ditinggalkan. Tapi kalau yang salah itu pacarannya dilanjutkan, sholatnya yang ditinggalkan. Ya, sampai ada pacaran syariah tuh ya. Nah, dimulai dengan ciumannya pakai basmalah. Setelah ciuman baca hamdalah. Astagfirullahaladzim. Ya, nggak ada pacaran syariah. Itu pacaran itu suatu yang batil. Syariah itu suatu yang hak. Jadi kita bisa digabung. Kayak minyak dan air itu nggak bisa digabung ya. Dia punya dunia sendiri kan, imunitas masing-masing. Wallahu a'lam bishawab gitu ya. Nanti kalau ada yang mau tanya lebih banyak bisa di DM aja pertanyaannya. Insya Allah dibalas lah ya. Tapi kalau mau konsultasi pernikahan, saran saya teman-teman ikut sekolahnya dulu. Itu sekolahnya kalau ikut materinya itu insya Allah nggak ada pertanyaan lagi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Saya kembali kepada pertanyaan selanjutnya digabung saja, kapan sih kita bisa dikatakan telah berhijrah? Begitu. Ya, kapan kita dikatakan hijrah? Sampai kita menutup mata. Nah, jadi hijrah itu nggak ada akhirnya. Kita harus terus berubah. Ya, Imam Syafi'i itu pernah mengatakan gini, manusia itu seperti gelas kosong.
Ya. Ketika diisi air, dia harus ditambah terus airnya. Jika tidak ditambah airnya, dia akan menjadi lumut, ya, dan menjadi kotor. Maka cara yang paling bagus apa? Dengan memberikan ini. Kalau ada gelas ya, saya kasih contoh ya. Ini ada gelas di sini, ibaratkan gelas. Airnya terus dialirin. Air itu yang disebut dengan ilmu. Tumpahin terus air itu ke dalam gelas. Meskipun di dalam gelas itu ada air. Paham nggak? Artinya terus bertambah ilmunya. Jadi ilmu itu yang membuat kita itu lebih tawadhu. Bukan menjadi sombong, tapi menjadi lebih rendah. Kata guru saya, sudah almarhum ya, Profesor Dr. Himendra Warga Hadibrata. Beliau bilang manusia itu harus seperti padi. Semakin dia tinggi ilmunya, dia semakin menunduk. Ilmu padi namanya. Nah, jadi hijrah itu nggak ada berhenti. Sampai sekarang aja saya belajar terus. Ya. Saya ngajar ya saya belajar. Jadi nggak ada kata istilah berhenti. Oh, emang jadi ustadz ilmunya sudah mumpuni semuanya? Enggak. Saya belajar karena ilmu itu nggak ada habisnya. Ya, jadi hijrah itu sama, nggak ada istirahatnya sampai kita menutup mata. Kedua, saat berbicara tentang hijrah, ternyata ujian hijrah itu nyata. Saat kita hijrah, datang berbagai masalah yang tidak terduga dan orang-orang sekitar mulai menjauh satu persatu. Terkadang hal semacam ini cukup menggoyahkan iman. Bagaimana cara menghadapinya? Mungkin bisa punya tips, trik, dan saran. Itu sunatullah ya, teman-teman. Kalau kita berubah itu pasti punya efek. Nah, efek ini kita harus siapkan. Dijauhi teman, disebut soalim daripada lo so najis ya. So suci lu daripada lu so najis gitu kan. Nah, jadi itu pasti akan kita hadapi. Nah, permasalahannya bukan omongan dia, tapi penyikapan kita. Sikap kita mau seperti apa nih ngadepin orang-orang macam seperti itu? Apa kita mau marah? Apa kita mau kecewa? Itu pilihan kita. Dan kita nggak bisa mengontrol omongan orang lain. Kita tidak bisa mengatur isi kepala orang lain. Kita hanya bisa mengatur sikap kita, merespon apa yang mereka katakan kepada kita. Nah, disinilah kedewasaan kita diuji saat hijrah. Jadi kita anggap itu sebagai bonus yang Allah kasih, pahala yang Allah kasih buat kita. Kalau kemudian orang itu menghina kita, merendahkan kita gara-gara kita hijrah, gara-gara kita sholat tepat waktu, gara-gara akhlak kita jadi lebih baik, ya kita berserah diri sama Allah. Ya Allah, itu bukan urusan kita, itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita adalah menyikapi dia seperti apa. Doakan dia. Sebagaimana Rasulullah dulu mendoakan dua Umar. Satu Amru bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Yang kedua Umar bin Khattab. Dua-duanya alif, mim, dan ro. Kalau dalam bahasa Arab itu alif, mim, dan ro. Umar atau Amr. Tapi ternyata Allah memberikan jawaban Umar bin Khattab yang masuk Islam. Nah, artinya apa? Kita doakan saja. Wong, kalau kita dihina, direndahkan sama orang yang menghina kita, itu nggak rugi sama sekali. Kenapa? Karena di akhirat, siapapun yang menyakiti kita, siapapun yang menzolimi kita, siapapun yang membuat hati kita terluka, itu nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Bentuknya apa, Ustaz? Bentuknya apa? Pahala dia ditransfer kepada kita. Kalau dia nggak punya pahala gimana, Ustaz? Enak, dosa kita ditransfer kepada mereka. Kan nggak ada ruginya ya. Betul, saya ini sampaikan, ini ada hadisnya, riwayat Muslim ya. Jadi kita nggak perlu khawatir dengan sikap orang lain kepada kita. Yang perlu kita atur adalah sikap kita kepada mereka. Karena kalau kita ikut-ikutan kayak mereka ya sama aja. Kita seperti mereka. Betul ya? Itu memang luar biasa. Sabar itu harus dilatih ya. Keikhlasan kita dalam hijrah itu dilatih. Apa Allah tuh lagi nguji kita, kuat nggak nih? Kalau kuat nanti kamu dikasih hadiah gitu loh. Hadiahnya nggak main-main nih, surga. Kalau hadiahnya ringan, yaitu hadiahnya bukan surga tapi kipas angin ya. Makanya sabar itu sangat berat, ikhlas itu berat teman-teman. Jadi sambil pegang dada teman-teman, ya Allah kuatkan hamba, ikhlaskan hamba menjalani ujian hijrah ini. Nah, teman-teman ini dalam usia yang paling rentan untuk berubah, kayak bunglon ya, berubah.
Yang harus teman-teman lakukan hari ini adalah pertama buat circle baru, 2 upgrade diri, ya. 3 minta pertolongan Allah. 3-tiganya dijalankan. Upgrade diri, ya. Kemudian tadi apa? Minta pertolongan Allah supaya dimudahkan dalam urusan kita. Itu ya. Pertanyaannya sudah jam 11. Nanti kalau ada yang mau nanya lagi boleh di DM, ya. Gimana tuh DM-nya? DM-nya Akbar Nazari Muhammad. Akbar Nazari Muhammad. Maksudnya kalau nanti follow langsung ya, konten-konten benar-benar juga. Nanti coba dari konten tersebut bisa bermanfaat. Teman-teman buat resume aja. Nanti saya restory. Yang nonton kan banyak lagi ya. Jadi nggak usah khawatir kehilangan coupling pahala. Wallahu a'lam bishawab.